Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wahyu Utami, mahasiswa dari program studi pendidikan matematika semester 4 dengan NIM 23021100001. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pembelajaran, saya akan melakukan tes diagnostik kesulitan belajar siswa dalam matematika. Subjek saya adalah siswa kelas 8 dari salah satu SMP negeri di Kota Madiun. Baik, pada hari sebelumnya saya telah melakukan tes diagnostik kepada subjek saya, dan materi yang saya berikan ada dua, yaitu persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel dan juga persamaan garis lurus. Baik, langsung saja kepada pertanyaan wawancara. Bagian materi mana yang paling kamu anggap sulit? Persamaan garis lurus. Apakah kamu memahami materi ini saat diajarkan sebelumnya, waktu diajarkan gurumu di sekolahan? Kurang memahami. Apa yang biasanya kamu lakukan saat tidak mengerti pelajaran? Bertanya ke teman. Bagaimana biasanya guru menjelaskan materi persamaan garis lurus di kelas? Biasanya guru menjelaskan secara langsung. Apakah ada alat bantu atau media yang digunakan saat mengajar? Tidak ada. Bagian mana dari materi persamaan garis lurus atau gradien yang paling sulit kamu pahami? Mungkin dari yang pernah saya berikan kemarin. Seperti soal nomor 6, seperti tentukan kemiringan garis yang melalui. Jadi kamu sulit untuk mencari kemiringan garisnya. Ya. Apakah kamu pernah menggunakan video pembelajaran atau aplikasi saat pembelajaran, dan apakah itu membantu? Saya pernah menggunakan aplikasi pembelajaran, tetapi saya kurang memahami. Jadi kamu meskipun sudah menggunakan aplikasi pembelajaran, kamu tetap belum bisa memahami materi atau mengerjakan soalnya. Ya. Apa harapan kamu terhadap guru atau metode belajar di kelas untuk membantu kamu lebih paham? Mengajarkan secara rinci. Jadi gurumu harus menjelaskan materi itu secara rinci gitu ya, secara jelas sampai murid-muridnya paham. Ya. Jadi bentuk persamaan garis lurus ada dua. Yang pertama bentuk eksplisit atau bentuk persamaan garis yang memenuhi. Yang pertama ada bentuk eksplisit. Ini memenuhi Y sama dengan mx plus c. Nah, ini m di sini adalah gradien dan c di sini adalah konstanta. Dan contohnya itu misal ada soal Y sama dengan 3x plus 6. Jika ditanya kemiringannya, maka kemiringannya yang mana? Kemiringannya adalah 3. Yang kedua yaitu bentuk implisit. Bentuk implisit ini bentuk persamaan yang memenuhi ax plus by plus c sama dengan 0. Dan rumus untuk mencari gradien atau kemiringannya itu adalah m sama dengan min x per y. Di sini kan ada x, di sini ada y. Kalau ada soal seperti ini bentuknya, lalu disuruh mencari gradien atau kemiringan, berarti tinggal memasukkan x di sini, y-nya ke. Jadi misal contohnya, contoh 3x min y plus 6 sama dengan 0. Lalu disuruh mencari gradien, maka m sama dengan pakai ini. Ini yang bentuk implisit, pakai ini. Jadi masukkan berapa? Ini negatif. Lalu x-nya berapa di sini? 3. Y-nya? Y-nya Y atau 1. Kalau cuma
ditulis variabel, tidak ada konstanta di depannya, berarti itu nilainya 1. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, AX plus BY, AX, Y plus C itu sama dengan 0, disuruh mencari gradien atau kemiringannya, berarti pakai rumus yang min X per Y. Lalu yang materi yang kedua itu tentang gradien. Gradien itu nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Cara menentukan gradien. Yang pertama, ini sudah paham? Untuk yang pertama cara untuk mencari gradien, pertama gradien garis yang melalui 2 titik. Misal gradien melalui 2 titik, yaitu A x1, y1 dan B x2, y2. Jika sebuah garis lurus melalui 2 titik koordinat yaitu A x1, y1 dan B x2, y2, maka gradiennya merupakan hasil bagi antara selisih ordinat dan aksisnya. Rumusnya tuh ini M y2 min y1 per x2 min x1. Jadi kamu harus menentukan y2, y1, x2 dan x1 nya. Misal contoh, untuk mencari gradien garis yang melalui titik min 3,2 dan B min 2,5. Misal disuruh mencari gradien, cari gradiennya. Jadi masukkan ke dalam rumus. Pertama kita menentukan x1, y1, x2, y2 nya dulu. X1 nya berapa? Min 3. Y1 x, y. Jadi y nya x, y. Bentuknya nih x, y. Berarti kalau x1 nya min 3, y1 nya 2, x2 nya min 2, y2 nya 5. Jadi masukkan dalam rumus. Jadi gimana? Masukkan ke rumus 5 dikurangi 2 min 2 min 5 kurangi 2 3. Ini kan jadi plus, min jadi plus, jadi min 2 plus 3, min 2 plus 3, punya hutang 2, bayarnya 3, 1. Jadi gradien dari melalui 2 titik ini adalah 3 per 1. Sekian video dari saya. Harapan saya dari mengumpulkan video tugas ini bisa mendapatkan nilai terbaik dalam mata kuliah psikologi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.